Halo kawanku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya lagi, Samudin di Karisma Channel tentunya. Ini udah masuk tahun 2022. Saya berharap semua teman-teman semakin produktif dimanapun bidang kalian dan apapun yang kalian kerjakan. Entah kerja, belajar, dan lain-lain. Karena di tahun kemarin 2021 kita benar-benar diserang oleh COVID-19. Ini waktunya kita membalas dengan produktif biar rezekinya semakin banyak barokah dan ilmunya bisa 2 kali lipat meningkat. Supaya apa? Ya bisa bermanfaat buat kita dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Udah intinya itu aja. Semakin produktif di tahun 2022. Ngomongin laptop lagi teman-teman. Kita sekarang mau review laptop dari merek Lenovo. Yang keistimewaan dari laptop yang kita review ini adalah menggunakan VGA discrete graphics dari Nvidia GeForce. Dan harganya dia dibanderol di angka Rp8.699.000. Untuk tipe laptop yang kita review ini, dia adalah seri Lenovo V14 G2 ITL. Dan produk ini sudah menjadi harga termurah di range laptop yang menggunakan prosesor Intel Core i3 dengan VGA discrete graphics Nvidia. Kalau kalian bandingkan sama merek yang lain. Tapi kalau teman-teman bandingkan sama Ryzen beda cerita bro. Kalau Ryzen itu harganya lebih kompetitif dibandingkan Intel Masian. Contohnya Lenovo kan juga memiliki produk varian Ryzen 3 yang 5300U yang harganya juga dibanderol di angka Rp8.699.000. Terus produk yang lain, entah Acer, Asus, ataupun merek HP juga masih memiliki high clock yang sama kalau di varian AMD Ryzen. Tapi keistimewaan dari produk yang kita review ini adalah karena menggunakan prosesor Intel Core i3 terbaru, yaitu yang seri 1115G4 yang memiliki base clock speed kecepatan di angka 3,0 GHz dan bisa kita tingkatkan hingga 4,1 GHz. Intinya dia menggunakan prosesor baru. Terus prosesor ini disandingkan sama VGA discrete graphics yaitu Nvidia GeForce ME350 2GB. Ini yang istimewa dari varian laptop yang kita review. Tapi kalau kita melihat dari memorinya, ini laptop masih dikasih RAM yang cuma 4GB DDR4 dan dia tersolder. Itu kabar buruknya bro. Kalau kabar baiknya, laptop ini masih disediakan lagi satu slot kosong. Buat teman-teman rekomendasi saya ditambahkan 4GB ataupun maksimalnya dikasih 8GB. Ini laptop akan istimewa untuk kalian gunakan pada software apapun teman-teman. Dan laptop ini kalau kita lihat dari segi penyimpanan, dia juga nggak dikasih penyimpanan yang super besar. Menurut saya juga masih kecil. Dia dikasih ukuran 256GB yang menggunakan M2 PCIe generasi ketiga. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, bila penyimpanan ini merasa kurang, kalian masih disediakan lagi satu slot kosong berupa SATA yang nantinya bisa kalian tambahkan hard disk ataupun SSD kepada laptop ini. Dan seperti biasa, laptop yang kita review selalu kita tes pakai software Crystal Disk untuk kecepatan baca dan tulisnya. Supaya apa? Ya biar teman-teman kalau menggunakan produk ini biar benar-benar tahu speednya itu seperti apa dan kalau digunakan multitasking lancar apakah tidak. Si Lenovo V14 ini angka skor pas kita tes untuk software Crystal Disk itu di angka 618 hingga 2142 MB per second. Yang menurut saya kecepatan ini akan sudah super ngebut digunakan berbagai aktivitas multitasking maupun software-software apapun juga. Sehingga kalau kalian beli nggak usah khawatir kalau lemot menggunakan varian V14 ini. Terus laptop ini juga dibekali sama Windows 10 original serta Office Home 2019 yang bisa membantu pekerjaan maupun pembelajaran kalian. Nah sekarang waktunya saya ngasih info seputar desain yang ada di varian Lenovo V14 G2 yang kita review ini. Ini laptop material casingnya kan berbahan dari plastik ABS teman-teman. Sama persis dengan varian V14 generasi pertama. Tapi perbedaannya adalah dari jenis tekstur yang ada pada casingnya di semua sisinya. Ini laptop dikasih finishing yang udah glossy dan dia halus teksturnya. Jadi pas kalian gunakan di laptop, ini tampilannya akan lebih elegan dan teksturnya itu lebih nyaman untuk kita pegang. Memang ini laptop juga dikasih varian warna cuma satu sama Lenovo. Jadi dia warnanya itu iron grey atau warna hitam. Dan kalau teman-teman perhatikan ini laptop pas kita gunakan dia bobotnya juga enteng di angka 1,6 kg. Terus Lenovo juga ngasih laptop ini layar yang ukurannya 14 inch, resolusinya HD di angka 1366 x 768. Dan memang ini laptop selain HD resolusinya dia juga menggunakan panel dari TN bro. Ini kekurangan dari varian V14 ini. Tapi kabar baiknya adalah ini laptop masih dikasih warna akurasi yang cukup bagus di angka 45% NTSC dan dia juga dikasih kecerdasan layar di angka 250 nit serta layarnya anti glare juga. Buat teman-teman yang menggunakan ini laptop di dalam ataupun di luar ruangan nggak usah khawatir akan banyak memantulkan cahaya karena laptop ini juga anti glare tadi. Tapi teman-teman kalau kita membahas layarnya meskipun dia kekurangan
kekurangannya itu ada pada panel TN. Ini laptop juga dikasih sertifikasi dari TUF Rainland, yang artinya laptop ini meskipun kalian gunakan berlama-lama nggak akan gampang pedes di mata kalian. Itu kabar baiknya dari layar yang ada di seri Lenovo V14 ini. Terus laptop ini kalau kita gunakan untuk kerja daring, online dan lain-lain, dia juga dikasih Lenovo kamera yang ada privacy shutter di bagian atas ini. Cuman sayangnya untuk kameranya ini resolusinya di angka 0,3 megapiksel. Cukuplah untuk menghandle kebutuhan online kita. Dan laptop ini kalau kita gunakan secara aktivitas sehari-hari, pas kita buat ngetik atau browsing ataupun kerja yang lain, dia keyboardnya cukup nyaman digunakan, tapi tetap ada kekurangan di varian V14. Kekurangannya adalah ini laptop, keyboardnya tidak ada backlightnya, tapi kabar baiknya adalah tombol powernya terpisah di luar keyboard bro. Ini yang bikin beda di varian V14. Dan pengalaman selanjutnya adalah tentang penggunaan touchpad teman-teman. Ini laptop pas saya gunain touchpadnya, dia itu touchpadnya posisinya pas terletak di tengah-tengah, serta untuk klik kanan dan klik kiri itu kalau ditekan dia itu cukup crunchy banget. Jadi istilahnya akan responsif membantu aktivitas kalian meskipun tanpa mouse kalau kalian menggunakan laptop ini. Dan kabar baik yang lain adalah ketika kita menggunakan varian Lenovo V14, dia memiliki colokan-colokan yang super lengkap dan konektivitas yang bisa kita andalkan sekali bro. Karena laptop dibekali dengan colokan contohnya yang gak kalian temukan di varian Lenovo yang lain adalah jack RJ45, ada juga port HDMI tipe C, sama ada juga untuk lubang jack 3.5. Sehingga kalau kalian membeli produk ini, gak usah khawatir kalian bingung untuk nyolokin apapun juga pada ini perangkat. Terus laptop ini juga dibekali dengan konektivitas yaitu berupa dari Wi-Fi 5 serta Bluetooth 5.0. Sehingga kalau kalian menggunakan tinggal duduk manis, laptop ini akan bisa menghandle semua aktivitas kerjaan ataupun belajar kalian. Dan informasi yang selanjutnya adalah tentang daya tahan laptop yang udah kita review ini. Ini laptop kan dia dibekali dengan baterai yang ukurannya 38 Wh, dan kalau kita gunakan dia itu mampu bertahan di angka 6 jam. Lumayan bro menurut saya. Untuk bisa 6 jam kalian bisa memanfaatkan software yang bernama Lenovo Vintage yang udah ditanamkan sama Lenovo di perangkat ini. Itu adalah tips and trick kalau baterai kalian lebih nyaman. Jadi konfigurasi baterai itu benar-benar diperhatikan. Terus ini laptop kalian gunakan buat apa? Jadi memang biar bisa tahan lama sekali baterainya. Sehingga kalau kalian gunakan itu nggak akan bingung ngecas meskipun kalian lagi ngapain aja. Terus laptop ini kalau kita gunakan untuk entertainment, dia itu audionya udah cukup istimewa. Lenovo selalu lekat sama Dolby bro, dan varian ini juga dibekali sama Dolby Audio. Jadi buat teman-teman yang pengen dengerin musik ataupun streaming, ini laptop akan istimewa suaranya. Tapi yang nggak boleh ketinggalan juga adalah pengetesan secara benchmark, tes suhu, dan juga tes render kepada varian V14 ini. Sehingga kalau kalian beli, ini laptop udah bener-bener bisa kalian monitoring, ini saya pakai untuk kegiatan apa, udah cocok apa enggak ya. Ini laptop saya kebutuhan untuk gaming, cocok enggak ya di harga 8 jutaan atau untuk yang lainnya. Jadi disimak seperti ini angka-angkanya. Gimana bro menurut kalian laptop Lenovo V14 G2 ITL yang kita review buat kalian? Kalau menurut saya setelah kita tes benchmark, tes render, tes suhu juga
pengetesan daya tahan baterai, ini laptop udah lumayan banget akan mengcover kebutuhan kita. Di range harga 8 jutaan ini udah istimewa sekali. Tapi kalau kita melihat global, ini laptop juga tetap ada kekurangan sama kelebihannya. Sebelum itu semua, saya mau kasih informasi ini sama kalian. Bahwa varian Lenovo V14 yang kita review ini, dia dikasih jaminan garansi resmi selama 1 tahun. Ketika teman-teman mengalami kendala, tinggal dibawa aja laptop ini ke service center, pasti difinishkan di sana. Jadi nggak usah repot, tenang aja. Semua service center Lenovo itu terdapat mulai Sabang sampai Merauke. Jadi lebih mudah kalau ada kerusakan. Mirip-mirip kayak Asus atau punyanya brand yang lain kayak Acer ataupun merek HP. Tapi kalau kita kembali lagi ngomongin masalah kelebihan dan kekurangan, ini laptop kekurangan yang paling kelihatan adalah pada layarnya. Karena layar laptop ini masih menggunakan TN dan resolusi HD. Meskipun HD dan TN, kalau kita lihat secara penggunaan, ini laptop tetap nyaman bro, nggak burik karena dia dikasih kecerahan layar di angka 250 nit serta sertifikasi dari TUF Friendly, sehingga kalau kita gunakan berlama-lama, ini laptop akan tetap nyaman, nggak bikin pedes di mata. Terus komponennya juga kalian bisa lihat, dia full upgrade semua dan udah menggunakan prosesor jenis baru yaitu Intel Core i3 Gen 11 dan VGA Nvidia GeForce MX 350 2GB. Kurang apa lagi? Kurang murah mas? Ya cari coba di merek yang lain. Pasti nggak ada di harga 8 jutaan untuk varian Core i3 VGA yang terbaru seperti ini. Udah ini aja teman-teman ya, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Oke?